Assalamualaikum, saya Utami binti Nurul akan menjelaskan tentang konsep kesehatan dalam Islam. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Islam itu agama yang terbuka, sehingga sangat mungkin dipeluk dan dipercayai oleh segala macam suku etnis, bangsa, budaya yang ada di jagat raya ini. Islam sebagai agama yang sempurna dan lengkap telah menetapkan prinsip-prinsip dalam penjagaan keseimbangan tubuh manusia. Di antara cara Islam menjaga kesehatan dengan menjaga kebersihan dan melaksanakan syariat wudhu dan mandi secara rutin bagi setiap muslim. Sehat adalah kondisi fisik di mana semua fungsi berada dalam keadaan sehat. Menjadi sembuh sesudah sakit adalah anugerah terbaik dari Allah Ta'ala kepada manusia. Tidak ada sesuatu yang begitu berharga seperti kesehatan. Karenanya, hamba Allah hendaklah bersyukur atas kesehatan yang dimilikinya dan tidak bersikap kufur. Nabi Muhammad SAW bersabda, ada dua anugerah yang karenanya banyak manusia tertipu, yaitu kesehatan yang baik dan waktu luang. Di antara ucapan-ucapan bijaksana Nabi Daud alaihi salam adalah, kesehatan adalah kerajaan yang tersembunyi, juga kesedihan sesaat membuat orang lebih tua 1 tahun. Juga kesehatan adalah mahkota di kepala orang-orang yang sehat, yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang sakit. Dan kesehatan adalah harta karun yang tak terlihat. Sudah menjadi kesepakatan bahwa menjaga agar tetap sehat dan tidak terkena penyakit adalah lebih baik daripada mengobati. Untuk itu, sejak dini diupayakan agar orang tetap sehat. Berbagai upaya yang mesti dilakukan agar orang tetap sehat menurut pakar kesehatan, antara lain mengonsumsi gizi yang cukup, olahraga yang cukup, jiwa tenang dan bahagia, menjauhkan diri dari berbagai pengaruh yang menjadikannya terjangkit penyakit, dan lain-lain. Hal tersebut ada dalam ajaran Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Dengan merujuk konsep sehat berdasar rumusan WHO, yaitu sehat adalah keadaan jasmani, rohaniyah, dan sosial yang baik. Menurut penelitian Ali Mu'nis, dokter spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Kairo, menunjukkan bahwa ilmu kedokteran modern menemukan kecocokan terhadap yang disyariatkan Nabi dalam praktek pengobatan yang berhubungan dengan spesialisasinya. Sebagaimana disepakati oleh para ulama, di balik pengsyariatan segala sesuatu termasuk ibadah dalam Islam terdapat hikmah dan manfaat fisik atau badaniah dan psikis atau kejiwaan. Pada saat orang-orang Islam menunaikan kewajiban-kewajiban keagamanya, berbagai penyakit lahir dan batin terjaga. Dunia pengobatan semenjak dahulu selalu berjalan seiring dengan kehidupan manusia. Karena sebagai makhluk hidup, manusia amatlah akrab dengan berbagai macam penyakit ringan maupun berat. Keinginan untuk berlepas diri dari segala jenis penyakit itulah yang mendorong manusia untuk membuat upaya menyingkap berbagai metode pengobatan, mulai dari mengonsumsi berbagai jenis tumbuhan yang tunggal atau sudah terkomposisi yang diyakini berkhasiat menyembuhkan jenis penyakit tertentu, atau sistem pemijatan, pembekaman, operasi, hingga pembedahan. Namun, kenyataan lain yang harus disadari oleh manusia bahwa apabila Allah secara tegas memberikan petunjuk pengobatan, maka petunjuk pengobatan itu sudah pasti lebih bersifat pasti dan bernilai absolut. Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW bukan saja memberi petunjuk tentang peri, kehidupan, dan tata cara ibadah kepada Allah secara khusus yang akan membawa keselamatan dunia dan akhirat, tetapi juga memberikan banyak petunjuk praktis dan formula-formula umum yang dapat digunakan untuk menjaga kesehatan, keselamatan lahir dan batin, termasuk yang berkaitan dengan terapi atau pengobatan. Misi utama Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia adalah untuk ibadah.
seperti yang ditulis dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 sebagai khalifah, Al-Baqarah ayat 30, dan memakmurkan atau menjaga bumi. Yang menjadi komponen esensial dalam penciptaan manusia dan makhluk lain yang ada di dunia. Dipertegas dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30, dan Allah mempersempit unsur air, yaitu Allah menciptakan manusia dari air mani dalam Quran surat Abasa ayat 19. Beberapa ayat Al-Quran menyatakan pentingnya unsur lain selain air, yaitu tanah liat, seperti diterangkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 12. Ayat ini mengindikasikan bahwa tanah mengandung unsur-unsur yang diperlukan bagi proses kehidupan, karena sifat tanah banyak mengandung atom metaloid yang sangat diperlukan untuk membentuk molekul-molekul organik atau jasad yang lebih kompleks. Ruh atau jiwa yang paling terakhir dipasang ke dalam jasad manusia. Ruh merupakan unsur non-material selain air dan tanah. Dalam Quran surat As-Sajdah ayat 7-9. Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia dimulai ketika ruh ditiupkan ke dalam jasad yang sedang dalam penyempurnaannya di rahim. Pertama, manusia diciptakan oleh Allah dengan proses yang sangat menakjubkan. Diterangkan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Kedua, selama hidupnya manusia mengalami beberapa masa. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 5. Yang maksudnya ada beberapa masa dalam kehidupan ini. Kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia ada 4. 1. Diangkatnya sebagai khalifah di muka bumi. Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 30-32. Maksudnya Allah menjadikan manusia sebagai khalifah atau pengganti di muka bumi yang menggantikan mereka yang berbuat kerusakan dan tidak istiqomah dalam mengerjakan perintah Allah Ta'ala. Secara harfiah, khalifah berarti Allah telah mendelegasikan atau mewakilkan kepengurusan bumi diserahkan kepada makhluknya, yaitu manusia, agar dapat menjalankan amanat itu. Allah memberikan beberapa unsur pelengkap seperti akal dan hawa nafsu untuk menguasai materi, moral, dan seksual. Allah menjadikan manusia sebagai khalifahnya di bumi berarti menunjukkan keutamaan dan kemuliaan manusia. Manusia mendapatkan kemuliaan dari Allah menjadi khalifahnya untuk menjalankan tugas dan fungsi yang akan diberikan kepada mereka, yaitu menjaga bumi dengan baik. Yang kedua, diberikan bentuk yang terbaik. Dijelaskan dalam surat At-Tin ayat 4. Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan seindah-indahnya ciptaan. Allah menciptakan manusia dengan tubuh tegak sehingga dapat memakan makanan dengan tangan. Allah menciptakan manusia dengan kemampuan memahami, berbicara, mengatur, dan berbuat bijak sehingga memungkinkan menjadi khalifah di muka bumi sebagaimana yang Allah kehendaki. Yang ketiga, dilengkapi dengan perangkat yang menunjang. Dijelaskan dalam Quran surat As-Sajdah ayat 8-9 dan Al-Isra ayat 70. Kemudian Allah sempurnakan ciptaannya dengan sebaik-baik bentuk, ditiupkan ruh, dan Allah jadikan bagi kalian nikmat penglihatan, pendengaran untuk membedakan suara-suara dan melihat warna, dan nikmat akal untuk membedakan antara kebaikan dan keburukan. Dan beriringan dengan kenikmatan ini, maka sedikit manusia yang bersyukur atas nikmat
pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, diberikan kekuasaan untuk menundukkan alam. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat 12-13. Allah lah yang menundukkan lautan bagi kalian sehingga kapal-kapal berjalan di atas laut dengan perintah Allah agar bisa mencari karunia-Nya melalui berbagai bentuk perniagaan dan mata pencaharian, dan agar kalian bersyukur kepada Tuhan kalian karena Dia telah menundukkan hal itu untuk kalian. Maka sembahlah Dia semata dan taatilah Dia dalam apa yang Dia perintahkan dan apa yang Dia larang. Pertama, potensi jasmani. Allah menciptakan jasad yang membutuhkan makanan dan minuman agar jasad tersebut tumbuh dan berkembang, sebagaimana Dia juga membutuhkan pakaian dan tempat tinggal. Jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 15. Yang kedua, potensi akal. Allah menciptakan akal yang membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar manusia dapat memahami atau memenuhi kebutuhan hidupnya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berupa memakmurkan bumi sebagai khalifah. Dijelaskan dalam Al-Baqarah. Yang ketiga, potensi ruh. Allah menciptakan manusia yang membutuhkan petunjuk dan hidayah agar kehidupan manusia menjadi lurus di dunia dan di akhirat. Dijelaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 36. Klasifikasi jenis penyakit ini mengandung hikmah ilahi dan kemukjizatan yang hanya bisa dicapai oleh kalangan tenaga medis di pertengahan abad ke-18. Secara umum, kalangan medis akhirnya membagi penyakit menjadi dua. Yang pertama, penyakit hati atau penyakit jiwa. Penyakit jiwa sebenarnya merupakan akumulasi berbagai jenis penyakit yang banyak jumlahnya yang kesemuanya bisa dirasakan oleh si sakit. Melalui perantara tenaga medis, semua penyakit itu dicoba untuk dideteksi dengan menggunakan beragam analisa seperti penggunaan sinar laser, tes laboratorium, dan lain sebagainya. Terbukti bahwa secara fisik tidak ada satu penyakit pun pada tubuhnya. Ternyata semua itu berasal dari berbagai pengaruh luar dalam kehidupan sehari-hari, seperti rasa khawatir, perasaan bimbang, utang, kurangnya terpenuhi kebutuhan seksual, dan kurangnya terpenuhi kebutuhan sehari-hari, terlalu banyak berpikir, dan lain sebagainya. Itulah yang disebut sebagai penyakit hati, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Hikmah klasifikasi penyakit menjadi penyakit subhat dan keraguan, penyakit syahwat dan kesesatan. Penyakit hati terbagi menjadi dua, penyakit syubhat yang disertai keraguan dan penyakit syahwat disertai kesesatan. Kedua penyakit itu disebutkan dalam Al-Quran. Berkenaan dengan penyakit syubhat, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 10, yang artinya dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya. Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Muddatsir ayat 31. Adapun penyakit syahwat difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 32. Ayat ini berkaitan dengan penyakit syahwat, zina. Berkenaan dengan penyakit jasmani, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 61. Allah menyebutkan penyakit jasmani dalam haji, ketika berpuasa, dan saat berwudu, karena suatu rahasia tersembunyi yang amat menakjubkan yang menjelaskan kepada kita keagungan Al-Quran, bahwa bila kita memahami dan mengerti kandungannya, kita tidak lagi membutuhkan petunjuk lain selain Al-Quran dan hadis. Selain itu, formula pengobatan penyakit jasmani ada 3. Menjaga kesehatan, menjaga tubuh dari unsur-unsur berbahaya, dan mengeluarkan zat-zat berbahaya dari dalam tubuh. Obat segala penyakit adalah doa dan Al-Quran. Doa dari Al-Quran, bacaan dari Al-Quran. Doa akan memerangi, mengobati, mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bencana yang menimpa. Doa adalah senjata orang beriman. Hadis riwayat Al-Hakim dalam sahihnya
Dari Ali bin Abi Thalib, doa adalah senjata kaum mukminin dan tiang agama serta cahaya langit dan bumi. Serta dijelaskan juga dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 2065. Tidak ada yang dapat menolak takdir atau ketentuan Allah Ta'ala selain doa. Tidak ada yang dapat menambah atau memperpanjang umur seseorang selain perbuatan baik. Al-Quran juga obat segala penyakit. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 82. Kami turunkan Al-Quran, sesuatu yang menjadi penyembuh, asyifa, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Disyariatkan pengobatan dengan mantra dan doa-doa jika mengandung zikir kepada Allah dan diucapkan dengan bahasa Arab yang dapat dimengerti, karena kata-kata yang tidak dimengerti tidak dapat dijamin akan bebas dari unsur-unsur kemusyrikan. Penyakit hati juga tidak berbeda dengan penyakit badan. Setiap penyakit hati yang Allah ciptakan, pasti Allah ciptakan juga obat dari penyakit tersebut yang menjadi antinya. Kalau seseorang sudah mengetahui obat tersebut, lalu ia menggunakannya dan secara bertepatan obat itu bertemu dengan penyakit tersebut, penyakit itu pun akan sembuh dengan izin Allah.